Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, taruh nama dia atas nama Kevin Dwi Putra Paturu, NIT 2141119 dari kelas Nautika 3F. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai apa itu Marpol, sejarah Marpol, dan juga aneks. Apa itu Marpol? Marpol merupakan konvensi internasional untuk pencegahan pencemaran polusi dari kapal. Peraturan tentang perlindungan lingkungan maritim, laut, pantai, dan udara, bertujuan untuk meminimalisasi pencemaran di laut oleh minyak, termasuk penanganan pembuangan sampah dan pencemaran udara, serta pencemaran oleh bahan berbahaya lainnya. Sejarah Marpol. Pertama kali, Marpol ditandatangani tanggal 17 Februari 1973, namun belum diberlakukan di dunia. Pada tahun 1978, Marpol diamandemen dan kemudian ditambahkan beberapa protokol. Tanggal 2 Oktober 1983, Marpol baru pertama kali diberlakukan di seluruh dunia, dan pada bulan Mei 2013, sudah tercatat 152 negara di dunia atau 99,2% armada di dunia telah meratifikasi dan tunduk terhadap konvensi Marpol tersebut. Konvensi Marpol melahirkan 7 aneks. Yang pertama, Aneks 1, pencegahan pencemaran minyak dan air yang mengandung minyak. Yang kedua, pengontrolan bahaya pencemaran dari zat cair berbahaya yang dimuat oleh kapal tanker. Yang ketiga, pencegahan pencemaran dari muatan berbahaya dalam bentuk kemasan yang dimuat oleh kapal barang. Yang keempat, pencegahan pencemaran dari sewage, tinja, kotoran manusia yang dihasilkan oleh kapal-kapal. Yang kelima, pencegahan pencemaran dari sampah yang dihasilkan oleh kapal-kapal. Yang keenam, pencegahan pencemaran udara yang dihasilkan dari gas buang dari kapal-kapal. Dan yang ketujuh, tentang air balas. Belum diberlakukan, namun ada beberapa negara yang sudah meratifikasinya. Aneks 1, Peraturan Pencegahan Polusi Minyak dari Kapal. Certificate EOPP, International Oil Pollution Prevention Certificate. Definisi bahan-bahan pencemar di laut. Minyak. Yang pertama, semua jenis minyak bumi, minyak mentah, bahan bakar, kotoran minyak, dan minyak hasil penyulingan. Semua aktivitas yang berhubungan dengan bahan bakar, pelumas, minyak kotor, bilk di kamar mesin harus dicatat pada oil record book sesuai petunjuk detail yang ada di dalam buku tersebut. Aneks kedua, Peraturan Pencegahan Polusi Barang Beracun Cairan Curah dari Kapal. NLS, Noxious Liquid Substances. Noxious liquid substances, barang cair beracun dan berbahaya hasil produk kimia yang diangkut dengan kapal tanker khusus. Bahan kimia dibagi 4 kategori sesuai derajat toksik dan kadar bahayanya. Yang pertama, kategori A, sangat berbahaya. Yang kedua, kategori B, cukup berbahaya. Yang ketiga, kategori C, kurang berbahaya. Dan yang keempat, kategori D, tidak berbahaya. Yang ketiga, Peraturan Pencegahan Polusi Barang Berbahaya dalam Kemasan di atas kapal. Harmful Substances. Yang pertama, barang-barang yang dikemas dan membahayakan lingkungan bila jatuh atau tumpah ke laut. Yang kedua, selanjutnya jika diangkut di atas kapal kontainer, disebut dangerous goods, atau muatan berbahaya. Yang ketiga, berbahaya terhadap keselamatan kapal, ABK, pekerja, dan terhadap muatan lain, karena bahaya-bahaya yang timbul akibat sifat dari muatan tersebut. Yang keempat, berbahaya terhadap lingkungan laut atau ekosistem jika tumpah ke laut. Aneks keempat, Peraturan Pencegahan Pencemaran Kotoran Manusia dan Ternak dari Kapal. Yang pertama, kotoran-kotoran dari toilet WC, urinals, poliklinik, kotoran hewan, dan campuran dari buangan tersebut. Yang kedua, perlu diketahui bahwa di kapal ada sewage treatment, chemical khusus berbentuk tablet yang berfungsi untuk membunuh bakteri berbahaya dan mengurangi bau. Kemudian kotoran tersebut boleh dibuang ke laut saat kapal berlayar. Yang ketiga, sewage di atas kapal CTP Fortune diperuntukkan 25 orang per hari, sesuai dengan kapasitas tangki, penampung, dan sertifikat ISPP. Aneks kelima,
Peraturan tentang pencegahan polusi sampah dari kapal. Sesuai Marpol Aneks 5, Resolusi MEPC 20162 yang mulai berlaku 1 Januari 2013 dan sesuai pedoman manajemen keselamatan. Sampah-sampah dalam bentuk sisa makanan, sisa barang, atau material hasil dari kegiatan di atas kapal atau kegiatan normal lainnya di atas kapal tercatat pada buku catatan sampah sesuai kategori Garbage Record Book. Dengan petunjuk IMO tersebut, terjadi perombakan kategori jenis sampah dan tata cara pembuangan sampah di laut maupun di fasilitas darat terhadap Marpol Aneks 5 atau terhadap pelaksanaan pengumpulan, pemisahan, penyimpanan, dan pembuangan sampah dari kapal yang tertuang dalam Garbage Management Plan dan catatan pembuangan sampah yang direvisi. Sampah di atas kapal dipisahkan sesuai kategori dengan kode huruf Alpha, plastik, Bravo, food waste, Charlie, domestic waste, Delta, cooking oil, Echo, incinerator ashes, Foxtrot, operational waste, Gold, cargo residue, Hotel, animal carcasses, India, fishing gear. Aneks 6, Peraturan tentang pencegahan pencemaran udara dari kapal. Gas buang yang diproduksi permesinan kapal melalui cerobong asap seperti mesin induk, generator, dan permesinan lain sebagai berikut. Freshwater generator, incinerator, auxiliary boiler, shaft generator, inner gas, dan lain-lain. SEEMP adalah metode atau cara sebuah perusahaan dalam pengoperasian kapal dengan biaya rendah akan tetapi mampu mencapai target operasional dengan maksimal dan aman, selamat, serta dapat mengurangi dampak dari pencemaran yang dikeluarkan atau dihasilkan dari pengoperasian sebuah kapal. SEEMP merupakan pedoman pengelolaan pengoperasian permesinan dengan energi secara efisien, hemat, dan tepat guna, dan tidak menimbulkan dampak kerusakan lingkungan udara di laut. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai apa itu Marpol, sejarah Marpol, dan juga Aneks. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.